Sebagian orang berpikir kalau dia sedang sulit, dia terkena musibah, keretanya tertabrak, anaknya sakit, dia mengatakan Allah beri aku cobaan. Ketika rizkinya luas, duitnya banyak, dia tidak pernah mengatakan Allah beri aku cobaan. Padahal itu sama-sama cobaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan sebagian manusia sukses ketika dikasih cobaan, kesulitan rizki. Kita lihat terkadang sebagian manusia ketika dia punya hutang, kemana dia pergi? Ke masjid. Ada di saf pertama. Masya Allah. Ketika musibahnya sudah diangkat, saf kedua. Ketika rizkinya tambah luas, masbuk. Dia di belakang. Berarti dia tidak lulus ketika dicoba dengan kenikmatan. Dan dia sukses ketika dicoba dengan musibah. Maka ingat, kita akan berbicara tentang bagaimana mencari rizki. Apa sih rizki, jemaah? Kita sering berbicara rizki. Tapi apa sih rizki itu? Rizki itu sesuatu yang bermanfaat. Itu rizki. Yang kita bisa ambil faedahnya, itu rizki kita. Yang tersisa, baki itu belum tentu rizki kita. Orang punya duit 1 juta ringgit. Apakah itu rizki dia? Belum tentu. Bisa jadi rizki dia hanya 10.000 ringgit. Bakinya rizki anak-anaknya. Karena dia bakal mati. Dalam hadis riwayat Tabrani, sebelum kita mulai kajian kitab ini, Ana akan bacakan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Jalla Jalaluhu, lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqah. Jiwa itu takkan mati sampai dia menyempurnakan rizkinya. Jiwa itu takkan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi sebagaimana ajal itu datang menyebut kita, sama dengan rizki. Fattaqullah. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbuat baiklah dalam mencari rizki. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Jangan sampai kalian merasa rizkinya itu lambat. Jiwa itu tak akan mati sampai sempurna rizkinya. Maka kalian ketika mencari rizki, carilah dengan cara yang baik. Bertakwa sama Allah. Yang di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika ada orang mati, dia punya harta 1 juta real, mati, berarti rizki dia sudah selesai, udah habis. Rumahnya bagaimana? Keretanya bagaimana? Bukan rizki dia. Kalau rizki dia nggak bakalan mati dia. Dia akan hidup sampai menghabiskan rizkinya. Maka adalah kita bertakwa kepada Allah, jalani hidup ini, laksanakan perintah Allah. Syekh Fadl Ilahi Zahir, beliau membahas tentang ada 10 cara, 10 sebab mencari rezeki selain sebab duniawi. Yang jelas sebab duniawi ya kita bekerja, kita buka usaha, kita mendaftarkan diri untuk jadi pegawai. Itu cari rezeki. Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini. Allazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalian jalanlah kemana-mana, cari rezeki, makan dari rezeki yang Allah berikan. Selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau kalian selesai salat Jumat, jangan hanya duduk di masjid. Jangan berpikir terus, rezeki akan datang bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Jalla Jalaluhu dan ingat selalu sama Allah. Di muqaddimah kitab ini, Syekh menyebutkan adanya sebagian umat Islam yang berpikiran kalau dia melaksanakan ajaran Islam yang benar, rizkinya akan sempit, akan susah hidupnya, sehingga mereka berpikir untuk bermudah-mudahan dalam melaksanakan perintah Allah.
Contoh yang kita lihat sekarang, riba. Riba. Sebagian orang berpikir, kalau antum tidak pinjam uang riba, bank, antum tidak akan sukses. Dari mana kita dapat modal usaha? Mau tidak mau harus lewat bank. Itu yang banyak kita lihat di Indonesia pun, subhanallah, ramai sekali riba. Karena ada pikiran atau ada pendapat di mereka, kalau tidak pakai riba tidak akan sukses. Apakah seperti ini di Malaysia? Kebanyakan usaha-usaha semua pakai riba, padahal Allah murka dengan riba. Islam datang memberikan kemudahan. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Semua syariat Islam itu untuk maslahat umatnya. Kalaupun sebagian orang merasa berat Ustaz melaksanakan syariat Allah, terlalu banyak aturan, betul, tapi aturan itu dibikin untuk maslahat kita. Dan terbukti cepat atau lambat dunia akan menyaksikan kalau dunia ini tidak akan aman kecuali dengan aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.